Halo Pak Sutarno, terdengar suara saya? Suaranya belum terdengar Pak Sutarno. Belum di mute, belum di mute. Kalau Pak Anu, terdengar suara saya Pak Anu? Ya, terdengar. Untuk yang Pak Sutarno belum di mute, belum di ya, unmute. mungkin Pak Sutarno masih di mute mikrofonnya. Ya, mikrofonnya masih di mute. Yaitu mereka ini pada saat tahun ya malah pulang bawanya cuma orang tes cek Sudah terdengar? Ya, sudah mulai terdengar. Tadi terputus lagi. Panggil yang masih 2018 ini sudah 354. Ini Pak Adi.
Dengan Pak Pardi. Pardi. Oh ya Pak Pardi. Langsung dimulai dulu aja Pak. Baik Pak, sudah langsung bisa dimulai saja dulu Pak. Oke, baik, mungkin bisa dimulai. Silakan. Panang, kita mulai aja Panang ya. Siap, silakan. Terima kasih. Ini kalau ditanya ini Bandung. Tempat dengar apa ini? Bisa. Ya. Udah bisa kok. Tinggal nunggu mereka mulai aja. Iya. Tadi disuruh mulai dulu aja. Ya, silakan Kak, mungkin boleh bisa dimulai Kak. Baik, mungkin bisa dimulai Pak. Assalamualaikum Pak Fardi. Waalaikumsalam Pak Sutarno. Waalaikumsalam Pak Anang. Waalaikumsalam. Saya juga Masih untuk mengikuti acara pameran pembukaan. Silakan saya, kami siap menyimak dan menonton. Iya. Tes. Ya, sudah terdengar suaranya. Silakan mungkin bisa dimulai. Ini dapat dibuka oleh Basnas dari Kabupaten Siak ya. Assalamualaikum. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami dari Basnas Kabupaten Siak hadir bersama komisioner yang baru dilantik, ya kami berlima dan juga dihadiri oleh beberapa orang dari staf pengumpulan siap menerima ilmu wawasan untuk kami, mudah-mudahan keberkahan untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Mas Limin, apa Pak Anang yang jadi hostnya Pak ya? Ya, boleh. Boleh silakan Mas Limin, dimulai saja Mas. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terdengar jelas ya suara saya, baik dari teman-teman di Basnas Kabupaten Siak, Pak Anang, Mas Adi, Mas Fardi, dan kita semua.
Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada rekan-rekan dari Basnas Kabupaten Siak, para pimpinan, dan juga yang telah hadir di tengah-tengah kita, ya, itu Pak Anang Fahmi, ya, dari Pusdiktek Basnas, dan tentu Mas Adi, ya, selaku Kepala Divisi Penguatan Pengumpulan Basnas RI, dan saya sendiri, Limin, sebagai tim dari Mas Adi, dan di sini juga ada hadir Mas Fardi, ya, termasuk dari bagian tim penguatan pengumpulan Basnas RI. Nah, sebelumnya mungkin mendapat info bahwa teman-teman, ya, di Kabupaten Siak, ya, ingin mendapatkan atau insight, ya, dalam hal penguatan pengumpulan, dan terima kasih sekali, ya, telah menyediakan waktunya di sore hari ini sehingga kami dapat membersamai dan dapat saling bertukar informasi maupun pengetahuan-pengetahuan bagaimana tentang pengumpulan ke depannya nanti. Nah, mungkin dari saya mungkin memperkenalkan diri, nama saya Muslimin, ya, Bapak dan Ibu sekalian, atau biasa dipanggil Limin. Sebelumnya mungkin saya sering berkontak itu dengan Mas Dijan, ya, atau sudah hadir di tengah-tengah kita, atau juga saya pernah mengontak itu Mas Hakim, kemudian Mas Ruski, dan terakhir itu kemarin kontak juga Mbak Afifah, ya, kalau nggak salah, ya, mungkin juga hadir di tengah-tengah kita, ya. Senang sekali akhirnya saya dapat bertatap muka secara online, ya, meskipun tidak secara langsung, dapat bertemu dan saling bersilaturahmi seperti itu. Nah, untuk pertama ini mungkin saya kembalikan kepada pimpinan Basnas Kabupaten Siak untuk dapat memberikan sambutan dan juga mungkin dapat memperkenalkan, ya, kepada kami para komisioner baru dan juga para ahli di Basnas Kabupaten Siak. Mungkin kami persilakan kepada Basnas Kabupaten Siak. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz Fardi, Ustaz Muslimin, kami dari Basnas Kabupaten Siak, alhamdulillah kemarin siang menjelang sore kami dilantik dan dikukuhkan 5 orang. Saya atas nama Haji Syafari Bintang SPDI yang diberikan amanah untuk sebagai orang dituakan di Basnas Kabupaten Siak. Selanjutnya sampai kami, silakan Ustaz. Tidak pada Ustaz. Alhamdulillah kami di bidang pengumpulan Waka 1 atas nama Syukron Wahid. Assalamualaikum, kami Pak Sugijo, Waka 2, bidang pendistribusian. Selanjutnya silakan kami. Dan saya Muhammad Somamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rojikin yang saya sebagai Waka 4 bidang administrasi dan SDM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir juga bersama kami staf dari pengumpulan yaitu Muhammad Rizky Mandoli, juga bersama Ustadz Mizan, ya. Khusus bagian penanganan sikah, dan juga ada saudari kami Hafifah. Ini bagian depan untuk pelayanan penerimaan zakat, dan juga beliau juga tercantik di Basnas ini, dan juga beliau khusus untuk penanganan simbah. Jadi Ustaz Fardi, Ustaz Muslim, kami orang yang baru, ada juga yang stok lama, siap menerima ilmu sore hari ini, terkhusus di bagian pengumpulan. Semoga dalam target kami 5 tahun ini mudah-mudahan, ya, tercapai dengan target yang kami harapkan. Prode kami yang dulu itu awal dari 10 juta sampai 10 miliar sampai 20, terakhir dari jabatan kami 20 miliar. 6. Jadi kalau seandainya seperti itu, kami harus mengikuti jejak lebih baik lagi. Maka harapan terakhir dari jabatan kami insya Allah
mudah-mudahan kami bisa mengumpulkan 40 miliar, 1 lah paling tidaknya. Nah, ini paling tidaknya kan. Nah, mudah-mudahan bisa lebih sampai 50 miliar. Nah, ini harapan kami. Jadi kami mohon rencana kajian ilmu baru bagi kami untuk motivasi. Mungkin ada hal-hal yang terbaru yang belum terpikir oleh kami selama ini. Mudah-mudahan dengan ilmu Ustaz Muslim sampaikan, seperti dan Ustaz yang lain nanti, mudah-mudahan bisa memberikan motivasi kami sehingga target dan tujuan kami insya Allah menjadi tercapai dan berkah insya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja Ustaz sambutan dari kami siap menerima ilmu Wiranto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih para pimpinan dan rekan-rekan Anda sekalian. Selanjutnya mungkin saya ke Pak Anang ya, mungkin ada sedikit pembuka kepada teman-teman kita di daerah Pak Anang dalam hal penguatan kebasnasan. Silakan kepada Pak Anang, dapat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Yang kami hormati dan kami muliakan Ketua Basnas Kabupaten Siak beserta jajarannya, Ustadz Waka 1, Waka 2, Waka 3, Waka 4, dan staf yang dirahmati Allah. Mohon maaf, kami sedang ada di ruangan pelatihan berbasis kompetensi skema pimpinan di Jawa Barat. Jadi mohon izin untuk tidak terlalu panjang. Pada prinsipnya, terima kasih Ustadz Sutarno yang telah mengontak kami dan mencoba memfasilitasi dialog ini. Saya kira penguatan dalam pengumpulan dan beberapa perencanaan strategis ke depan perlu kita follow up dengan sesama dan mungkin lebih rutin ya, sehingga apa yang akan dicanangkan oleh ketua untuk target dari 40 miliar menjadi 50 miliar semoga terwujud dengan semestinya, dan tentunya kompetensi kita sebagaimana sebelumnya Basnas Siak sudah memberikan prestasi yang luar biasa, dan itu nama harumnya dari Jakarta sangat terdengar, dan prestasi bagaimana Bapak Bupati bahkan Bapak Gubernur itu berangkat dari Basnas Kabupaten Siak. Mohon maaf, mungkin sebagai pembuka 1-2 langkah ke depan akan kita optimalkan, dan kita berharap pimpinan Basnas Kabupaten Siak bisa mengikuti beberapa PBK yang sudah kita siapkan, dan insya Allah akan ketemu dengan lebih komprehensif dan lebih optimal. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Anang atas sambutannya dan uraiannya. Semoga dapat membersama kita di sore hari ini. Selanjutnya mungkin saya kembalikan kepada Mas Adi ya, dalam pembukaan ini terkait hal-hal yang dapat disampaikan dan diuraikan sehingga dapat saling bertukar informasi dengan teman-teman di Basnas Kabupaten Siak. Kepada Mas Adi saya persilakan. Baik, terima kasih Mas Muslimin, Pak Anang, Mas Parti yang dari Basnas RI, serta yang saya hormati, saya sebenarnya kemarin baru saja dengar kabar dan juga dengar beritanya. Alhamdulillah Basnas Kabupaten Siak mengukuhkan Ketua Basnas, kemudian Waka 1 hingga jajarannya. Saya sangat bangga dan saya sangat mencermati sekali bagaimana Basnas Siak ini kemarin pernah waktu itu ada pengajian dari Pak Prof Nadra ya, berbagi sharing. Benar-benar beliau
dari Bahasa Siak itu sudah mempunyai tonggak pengumpulan yang baik. Yang pastinya insya Allah ini akan diteruskan dan tentunya ini pasti lebih. Saya yakin 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat pasti insya Allah. Amin ya Allah. Saya juga baru Bapak. Jadi saya ini baru. Jadi saya mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Adi. Kalau panjangnya itu panjang sudah. Nama saya Adi Kelvianto Septa Pradana. Saya dulu kuliah di Universitas Diponegoro. Jika Bapak Ibu mungkin pernah ke Semarang, saya berkuliah di sana. Saya dulu jurusan hukum. Jadi mengambil jurusan hukum, kemudian saat ini terjun ke Amil Basnas, Bapak Ibu. Jadi memang agak berbeda, tapi memang ini adalah rohnya adalah sebagai semangat sosial saya, mengabdi kepada masyarakat dan tentunya menjadi Basnas itu, menjadi Basnas saat ini saya menyampaikan sedemikian karena di dada saya sekarang sudah pakai Garuda, Bapak Ibu. Jadi tentunya apapun perilaku saya, apapun yang kita share itu di Facebook, kemudian di Instagram, di media sosial saya, pasti berkaitan sekali dengan organisasi. Tentunya ini akan melekat juga pada Bapak Ibu sekalian yang ada di Basnas Kabupaten Siak. Apapun tindakan, apapun yang dilakukan, itu pasti akan melekat yang dinamakan Basnas Kabupaten Siak. Nama baik, apapun itu. Nah, nama baik itu sangat rentan sekali dengan isu yang dinamakan adalah isu dari identitas, yaitu nama yang nanti akan dibawa ke sana. Dan ini akan sangat berpengaruh sekali dengan adanya pengumpulan, Bapak Ibu. Isu-isu ini pasti akan berpengaruh pada pengumpulan. Contoh halnya, beberapa waktu lalu itu Basnas RI, saya mungkin sedikit cerita Bapak Ibu. Jadi beberapa waktu lalu itu ada isu perihal zakat untuk jalan tol. Kira-kira gitu, Bapak Ibu pernah dengar ya? Nah, pernah dengar ya Bapak Ibu ya? Itu sangat viral sekali di media sosial, sangat viral. Ketika ada itu akan berpengaruh sekali pada pengumpulan. Nah, maka dari itu mungkin sebagai awalan Bapak Ibu, jadi isu-isu itu kita angkat-angkat yang baik. Kita angkat-angkat yang sebenarnya menunjukkan kerja-kerja Basnas. Bagaimana Basnas ini bekerja untuk mustahik. Bagaimana berjuang untuk mendakwahkan si zakat ini. Dan tentunya Bapak Ibu sekalian pasti mungkin ilmu saya masih rendah. Saya mohon dukungannya dan juga mungkin koreksinya Bapak Ibu. Karena saat ini saya ini juga terus belajar. Jadi saya terus belajar, tidak putus untuk terus belajar. Saat ini juga dihadiri oleh Pak Fahmi. Jadi Pak Anang Fahmi ini adalah pusat pendidikan dan pelatihan. Saya terus berkoordinasi dengan beliau karena memang saya ini haus ilmu. Seperti Bapak-Bapak saat ini saya haus ilmu. Bagaimana pengumpulan ini ternyata itu dinamis sekali Bapak Ibu. Jadi kalau saya gambarkan ini ternyata pengumpulan itu dinamis sekali. Selain tadi dengan adanya isu-isu yang berkembang, isu-isu yang ada di masyarakat, tindak tanduk ya, mohon izin sekali tindak tanduk dari amil-amil Basnas ini sangat rentan sekali untuk kalau di bahasa digoreng rasanya agak kaku sekali, rasanya agak berat. Tapi mudah-mudahan ini tidak memberikan impact yang negatif ya. Jadi kita sebagai penggerak zakat kita harus menunjukkan apa yang menjadikan gerakan-gerakan zakat ini bisa diterima oleh semua elemen masyarakat. Saya rasa itu. Jadi saya coba kombinasikan Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika sudah berbicara tentang pengumpulan, jadi pengumpulan ini seperti yang saya sampaikan tadi itu sangat berimpact sekali dengan isu-isu yang ada di masyarakat, khususnya di Basnas ini. Nah, tentang pengumpulan sendiri Bapak Ibu, saya terbayang. Jadi beberapa waktu lalu saya pernah berpikir ketika tahun 90-an, gerakan zakat itu tahun 99 ya, gerakan zakat itu dibentuk. Pada waktu itu belum ada email, belum ada WhatsApp, belum ada apa-apa. Jadi mungkin dulu adanya koran. Jadi saya membayangkan itu sangat konservatif sekali. Saat ini kemudahan-kemudahan itu ada Bapak Ibu. Ada media sosial, ada email, ada WhatsApp. Yang informasi itu tentunya lebih cepat kita dapatkan. Tentunya informasi-informasi ini tentunya lebih cepat dalam bertukar atau bertransfer atau berpindah dari satu ke satu yang lain.
Nah, maka dari itu saya yakin pengumpulan ini sangat erat dengan berita. Nah, maka dari itu Bapak Ibu sekalian, mungkin saya sebelum masuk ke slide, saya coba brainstorming sendiri ya. Kita coba mengingat kembali bahwa saat ini informasi-informasi itu penting. Maka dari itu saya menyampaikan kembali apa yang disampaikan Pak Kiai Aceh tadi pagi, bahwa pengumpulan itu adalah dinamis, sehingga kita perlu adanya pemberitaan-pemberitaan yang positif. Pemberitaan apa-apa kerja Basnas. Kira-kira pengumpulan itu sangat erat sekali namanya dengan literasi zakat. Literasi zakat ini sangat erat sekali dengan pengumpulan. Bagaimana ketika kita menyampaikan literasi zakat ini kepada masyarakat, mereka tahu bahwa zakat itu ternyata wajib. Teman saya aja waktu lalu saya sampaikan zakat itu wajib, itu baru ternyata kaget. Kaget. Dan ternyata itu ada. Jadi ini adalah realitas dan kenyataan Bapak Ibu sekalian. Kedua, setelah nyata adanya itu zakat itu ternyata wajib, ternyata zakat itu bayarnya mudah. Baru tahu mereka ternyata zakat itu bayarnya mudah. Tinggal transfer aja ke Basnas Kabupaten Siak, kemudian kirim ke rekeningnya Basnas Kabupaten Siak, didoakan oleh Amil Basnas Kabupaten Siak, insya Allah zakatnya diterima. Dan ternyata ada juga orang yang tidak tahu Bapak Ibu sekalian. Nah ini fenomena ini saya coba ajak nih Bapak Ibu sekalian. Ternyata ada loh teman saya sendiri. Mudah-mudahan ini nggak ada di Basnas Kabupaten Siak. Mudah-mudahan nih Bapak Ibu. Tapi sebagai Basnas, sebagai fundraiser atau mungkin ini sangat spesifik ya. Saya bilang adalah bahwa ini adalah sebagai Basnas. Jadi semua anggota Basnas, semua yang terlibat di Basnas harus menyampaikan Basnas itu apa. Jadi sebagai corongnya Basnas, saya menyampaikan sebagai demikian bahwa ternyata ada juga orang yang belum tahu adanya Basnas. Nah, saya mohon Bapak Ibu sekalian sebelum saya menyampaikan materi, saya mungkin menyampaikan kembali bahwa literasi fundraising itu sangat dekat sekali. Maka dari itu kita sebagai Basnas, tidak hanya komisioner, tidak hanya anggota Basnas, tidak hanya Amil, semua Basnas sampai ke mungkin office boy atau mungkin pengantar makanan ya, itu tahu tentang Basnas. Maka dari itu literasi zakat itu penting. Setelah literasi zakat itu penting, setelah literasi zakat itu disampaikan, kemudian bagaimana cara membayarnya? Kadang itu orang bingung juga. Bisa kantor Basnas, bisa pakai transfer. Itu juga salah satu yang mereka belum tahu, Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu saya mungkin mohon pada Basnas Kabupaten Siak yang mungkin ini sudah on fire karena sudah mengundang Pak Anang dan juga tim penguatan ini di hari pertama ini on fire sekali pengumpulan. Maka dari itu saya ingatkan dan saya mungkin usul bahwa kedepannya insya Allah Basnas Kabupaten Siak ini bersama-sama untuk menyampaikan atau mengkampanyekan zakat itu apa. Zakat, infak, sedekah itu apa? Nah, kemudian ketika sudah ada itu Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa tadi 40,1 miliar ya, 40,1 miliar. Tadi saya baca di berita tadi 40,6 miliar. Jadi mungkin sedikit meleset. Jadi ini mudah-mudahan ini bisa 50 miliar malahan. Jadi mudah-mudahan seperti itu. Kita juga perlu namanya adanya fondasi dan juga tangga-tangga kecil untuk meraih ke sana Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika menyampaikan 40,6 miliar ya mungkin saat ini sudah 25 miliar ya. Mungkin ya. Saya mungkin berapa Pak ya untuk tahun 2021 Pak ya? Izin Pak. Kemarin akhir tahun 20,6. Ya, dan tanggal dari bulan 1 sampai hari ini kalau nggak salah sudah sampai 10 miliar. Bulan puasa kemarin kita sanggup mampu mengumpulkan alhamdulillah 5,3 miliar. Masya Allah luar biasa. Artinya 20,6 miliar itu tidak tidak dihimpun itu dalam satu malam Bapak Ibu sekalian. Jadi itu ada tangga-tangganya. Pasti itu ada kalau bahasa marketing itu berdarah-darah untuk mendapatkan itu semua. Tapi itu semua akan lega ketika akhir tahun alhamdulillah bisa mencapai 40,1 miliar.
Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian ini dengan adanya pertengahan tahun ini, dengan adanya Bapak Ibu sekalian sudah semangat sekali, mungkin saya coba menyampaikan bahwa 40,6 miliar itu akan lebih mudah jika kita bagi menjadi tangga-tangga kecil. Artinya tangga-tangga kecil itu adalah di per bulannya. Jadi ini nanti mungkin tugasnya Pak Wakasatu, mohon izin Bapak, nanti mungkin tugasnya Pak Wakasatu ini untuk memberikan target-target per bulannya Bapak. Mungkin sampai per minggu. Jadi artinya ketika 40,6 miliar, ini saya rasakan sendiri Bapak Ibu ketika diperbankan beberapa tahun lalu. Jadi ketika saya punya target sekitar 2 triliun misalnya, saya nggak punya goal target, itu biasa target, goal target, per bulan berapa, per minggu berapa, per hari berapa, saya rasa itu akan susah dicapai. Ketika akhir tahun, wah, target saya ternyata kurang 1 triliun nih, wah ternyata masih banyak. Dan itu kan tidak mungkin dalam 1 hari kita dapatkan 1 triliun. Kita harus ada proses, meeting sana, meeting sini, ketemu orang sana, ketemu perusahaan sini, ketemu perusahaan sini, begitu Pak ya. Jadi insya Allah ini ketika sudah ada paparan-paparan yang jelas, kemudian kita sasaran-sasaran itu dijelaskan sedetail mungkin, insya Allah kita berhasil. Nah, sedikit Bapak Ibu, mungkin saya izin dijadikan co-host. Jadi untuk saya izin share screen Bapak Ibu. Saya mungkin ini tidak menyampaikan materi secara secara penuh. Jadi karena memang keterbatasan waktu Bapak Ibu. Jadi ini saya akan coba cerita bagaimana Basnas RI itu saat ini mempunyai target itu sekitar 760 miliar untuk tahun ini. Jadi sekitar 760 miliar di tahun ini di tahun 2021. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa 760 miliar itu tidak langsung tiba-tiba 1 hari 760 miliar. Itu ada tangga-tangganya Bapak Ibu per bulan. Kita lihat trennya itu yang mana yang paling kira-kira trennya itu yang bisa orang zakat itu yang paling besar di mana. Nah, ini saya coba share screen Bapak Ibu sekalian. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Mas Limin? Mas Limin sudah terlihat, Mas? Udah nampak. Ya. Jadi Bapak Ibu, saya mungkin sedikit cerita di Basnas RI ini. Ternyata kita yang garis merah ini Bapak Ibu, ini yang tadi saya namakan adalah tangga yang harus kita capai tiap bulannya. Maka dari itu kita buat tuh tangga-tangganya agar 40,1 miliar itu tercapai, insya Allah. Nah ini insya Allah ketika sudah ada tangga-tangga ini, enak nanti. Oh kira-kira bulan April ini momennya apa? Oh ada Ramadan. Orang zakat pasti banyak. Orang yang pengen berbagi banyak. Program-program kita naikkan lagi. Kita booster yang di sini. Kita dekati ini. Nah itu kita bikin sebuah kemasan, kemudian kita sampaikan kepada masyarakat. Bulan Mei kenapa kok masih tinggi juga? Ternyata Bapak Ibu di bulan Mei itu masih ada bonus dari BUMN, kira-kira seperti itu. Kemudian ada juga yang mungkin lupa bayar zakat. Nah, itu bisa difasilitasi di bulan Mei. Kemudian di bulan Juni kita agak turun sedikit Bapak Ibu sekalian. Kemudian di bulan Juli kita naik sedikit. Ada momen kurban di sana. Artinya ketika ada momen kurban di sana, kita bisa memanfaatkan momen kurban itu. Misalnya contoh nanti mungkin bisa disampaikan Mas Pardi ya, ada berbagi daging misalnya, mungkin ada program stunting, nanti itu bisa dikemas sebagai program fundraising. Nah ini yang akan disampaikan pada masyarakat. Tangga-tangga ini Bapak Ibu sekalian yang selama ini Basnas RI itu kita coba, alhamdulillah kita beberapa tahun lalu, jadi tahun 2020 kita sudah mencapai 385 miliar dan tahun 2021 itu Basnas RI sesuai dengan grafiknya dan alhamdulillah ini qadarullah juga tahun 2021 itu sekitar 517 miliar sudah kita himpun dari masyarakat. Nah, bagaimana tentang rinciannya nih Pak Adi? Misalnya kira-kira Mas Adi kira-kira rinciannya bagaimana? Tentang komposisi zakatnya di Basnas RI bagaimana? Nah, ternyata Bapak Ibu, kalau dilihat di layar ya, ternyata 40% itu di Basnas RI ternyata
paling banyak itu adalah pengumpulan di dalam retail dan juga digital. Kita lihat di warna hijau dan warna orange ini ada 84 miliar dan juga 62 miliar itu adalah zakat yang dihimpun dari masyarakat. Baik itu melalui transfer, melalui datang langsung ke konter, melalui website, melalui e-commerce, melalui Kitabisa, dan itu dilakukan semua itu dikampanyekan kepada masyarakat luas. Jadi selain CSR, di sini ada CSR, kemudian ada zakat perusahaan, dan juga ada UPZ, ternyata pengumpulan yang besar itu 40% itu ada di retail dan digital. Nah, saat ini kemarin terinformasi bahwa Basnas daerah, jadi Basnas kabupaten kota dan provinsi ini sangat antusias dan juga sangat punya captive market yaitu ASN. Saya rasa itu adalah modal yang sangat penting. Tapi saya mungkin sampaikan bahwa ASN itu juga masyarakat umum. Jadi masyarakat yang berdonasi melalui Basnas juga yang ada di BASRI. Saya rasa ASN itu tidak menutup kemungkinan bahwa mereka membayar zakat itu juga mungkin istrinya membayar zakat. Mungkin istrinya ada yang jualan kue, kemudian sukses, profitnya 10 juta per bulan, mereka harus wajib zakat. Kira-kira seperti itu. Ada juga yang ternyata anaknya itu pegawai di mana, kemudian ngerti bapaknya ASN, dipotong zakatnya oleh Basnas, tertarik ini untuk berzakat melalui Basnas. Nah, ini adalah salah satu channel-channel retail yang ini bisa Bapak Ibu manfaatkan sebagai channel donasi, sebagai kemudahan layanan zakat kepada para muzaki. Ya, selain nanti mungkin ada zakat perusahaan. Zakat perusahaan nanti akan saya detailkan, nanti mungkin saya izin, ini mungkin saya coba ringkas ya, karena memang waktunya memang tidak banyak. Nanti mungkin saya izin kepada Bapak Ibu sekalian, nanti mungkin bisa dibuat sesi khusus untuk CSR sendiri, digital sendiri, retail sendiri, UPZ sendiri, dan juga zakat perusahaan sendiri. Karena ini akan sangat teknis pembahasannya. Secara umum Bapak Ibu sekalian, UPZ ini adalah bagaimana kita untuk menyampaikan secara birokrasi, artinya secara G2G ya, karena kita adalah bagian dari pemerintah, kita juga wajib menyampaikan literasi zakat ini kepada pemerintah. Dan juga untuk zakat perusahaannya bagaimana? Zakat perusahaan ini khususnya kepada BUMD, kemudian kepada toko-toko swasta yang ada di Basnas Kabupaten Siak, saya rasa ini juga perlu disampaikan literasi zakatnya. Karena praktis Bapak Ibu, zakat perusahaan itu bisa mengurangi pajak. Mungkin ini teknisnya nanti akan kita share, nanti Mas Limin akan share PPT-nya, insya Allah nanti akan kita share bagaimana itu bisa mengurangi pajak ya. Ini akan jadi satu sesi sendiri. Kemudian CSR. CSR yang menarik Bapak Ibu sekalian. Beberapa bas daerah juga memanfaatkan CSR itu untuk membuat programnya berjalan. Contoh misalnya kemarin ada ambulan. Itu kita sampaikan kepada para perusahaan untuk menyalurkan CSR kepada Basnas. Bagaimana Basnas memiliki program ambulan, kira-kira seperti itu, atau program-program yang lain, misal ruti lahu, atau misal untuk kesehatan, untuk kehitanan massal. Dan ini bisa menjadi salah satu manfaat dari CSR sendiri. Nah, kemudian saat ini Bapak Ibu, mungkin saat ini kita coba bergeser kepada tangga-tangga tadi. Jadi ternyata UPZ yang ada di bahasa ini, kita coba collect, kita coba himpun, kita coba data di sini, ternyata UPZ ini memang dari segi garis Bapak Ibu, jadi memang tidak sesuai dengan garis yang apa yang kita buat. Tapi kalau misalnya kita lihat di retail dan juga digital, insya Allah hampir mendekati dari apa yang kita gariskan atau kita targetkan. Karena apa? Karena kita dapat melihat tren-tren yang ada di sana. Tren bulan apa sih sebenarnya yang ada di sana. Nah, seperti Bapak Ibu sampaikan ya, mungkin BASRI pernah sekali mungkin menyampaikan di media sosialnya. Ada sedekah subuh, ada sedekah Jumat, ada sedekah tanda syukur. Sedekah subuh itu Bapak Ibu mungkin saya sampaikan di sini bahwa sedekah subuh itu ternyata sangat diminati oleh masyarakat. Ternyata banyak orang sedekah subuh
waktu subuh beneran. Jadi ini yang mungkin mungkin bisa diinisiasi oleh Basnas Kabupaten Siak. Jadi ini nanti bisa di-share kepada para kolega Bapak Ibu sekalian di subuh-subuh ketika waktu subuh. Karena apa Bapak Ibu? Mungkin ya ini kita belum ada riset secara khusus ya. Karena ketika subuh itu pasti akan melihat siapa sih subuh-subuh ini kok WA saya kira-kira gitu. Ini kalau sudah ada seperti ini artinya mereka akan buka WA kita. Ketika diingatkan sedekah subuh, insya Allah mereka akan terbuka hatinya. Enggak hari itu, tapi ketika sudah 2 kali, 3 kali kita berikan, insya Allah kita itu paling banyak Bapak Ibu sekalian. Nah itu adalah sebagai saluran retail kita. Selain dari UPZ yang mungkin tiap bulan itu setor kepada Basnas. Bagaimana UPZ Kementerian, UPZ BUMN, kemudian Basnas, kemudian yang lainnya. Jadi sehingga itu setiap bulan setor. Dan itu setiap tanggal 25. Tapi kalau ketika retail dan digital, itu setiap menit Bapak Ibu. Setiap menit, setiap detik, itu insya Allah kita menyampaikan kampanye itu jika ada organisasi yang menyampaikan zakatnya yang sedekah pada Basnas itu akan tercatat melalui Basnas. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mohon izin sekali mungkin karena ini waktu juga tidak terlalu banyak Bapak Ibu, mungkin kita lebih banyak berdiskusi, tapi saya coba sampaikan untuk beberapa satu slide lagi mungkin. Jadi saya mungkin sudah terlihat Mas Mimin, izin Mas Mimin. Ya, jadi satu slide ini mungkin menggambarkan bagaimana Basnas ini memiliki peran yang sangat aktif di kabupaten kota, khususnya di Basnas Siak. Jadi siapa saja sih mitra Basnas? Yang pertama itu adalah muzaki. Muzaki itu bisa siapa saja. Muzaki ASN, muzaki dari masyarakat luas, bisa muzaki komunitas, bisa muzaki perorangan atau mungkin badan. Nah juga kita juga ada namanya kita juga mitra kita juga ada mustahik. Bagaimana kita amanah dari muzaki itu kita sampaikan kepada mustahik. Bagaimana program-program kita disampaikan kepada para muzaki. Apa saja program kita, apa saja yang kita salurkan kepada mustahik. Ya. Bagaimana mustahik ini bisa berdaya dengan zakatnya mereka. Ini yang kita sampaikan kepada para muzaki. Karena ini adalah sebagai bentuk transparansi, bentuk laporan kita, bentuk penghargaan kita pada para muzaki. Karena tidak mudah Bapak Ibu sekalian meyakinkan para muzaki itu untuk berzakat melalui Basnas. Mungkin Bapak Ibu sering dengar bahwa zakat ke orang sebelah kita aja lah gitu ya. Zakat ke masjid aja lah gitu. Seperti itu. Tapi kita coba bangun kepercayaan masyarakat dengan program-program kita. Dengan program-program yang ada di Basnas Kabupaten Siak ini sehingga para mustahik ini bisa berdaya. Nah, mustahik yang kita berdayakan ini juga tahu muzaki-muzaki itu ternyata telah menyampaikan kepada para mustahik sehingga para mustahik ini mendoakan para muzaki. Nah, jadi seperti simbiosis mutualisme, muzaki menyampaikan donasi, mustahik mendoakan sehingga keberkahan dana zakat ini ada. Dan biasanya Bapak Ibu sekalian mungkin dari segi dari testimoni-testimoni yang ada disampaikan kepada para muzaki itu menimbulkan trust, menimbulkan kepercayaan kepada Basnas. Jadi sehingga para muzaki ini mau membayarkan lagi zakatnya kepada Basnas. Yang ketiga adalah stakeholder, tentunya Bapak Ibu sekalian, kalau dari Basnas, BASRI itu kita list itu siapa saja perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar kita. Siapa saja perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Siak. Kita memiliki database itu. Sehingga ketika nanti kita kirim surat kepada mereka, ketika kita kirim proposal ke mereka, kita tahu nih program apa yang cocok untuk mereka. Program apa yang kira-kira menjadi konsentrasi mereka. Apa saja program yang menjadi ketertarikan mereka. Sehingga stakeholder ini atau perusahaan-perusahaan ini mau berzakat melalui Basnas atau menyalurkan CSR ke Basnas. Kenapa sebenarnya Basnas itu punya muzaki yang sifatnya adalah perusahaan? Yang pertama adalah sebenarnya
rahasianya nih Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya rahasianya adalah Basnas itu memiliki program yang dapat di-customize. Artinya ketika perusahaan memiliki sebuah program, kita bisa nih membuat sebuah program tersebut. Kemudian yang kedua adalah branding taat zakat. Artinya ketika sudah ada berdampingan dengan Basnas, artinya memiliki peran penting bagi perusahaan tersebut untuk jiwa sosial atau nilai sosial dari sebuah perusahaan itu akan naik. Seperti itu. Maka dari itu kenapa saat ini banyak stakeholder atau banyak Basnas itu banyak perusahaan itu menyalurkan zakatnya pada Basnas. Kemudian yang ketiga adalah promosi Basnas. Artinya ketika mereka melakukan pembayaran zakat itu secara tidak langsung mereka juga membranding diri mereka. Mereka melakukan mereka melakukan sebuah branding kepada stakeholdernya atau perusahaan mereka bahwa mereka memiliki nilai-nilai sosial yang tinggi, mereka memiliki jiwa sosial yang tinggi. Nah, ini mendapatkan promosi dari Basnas. Kemudian kita juga memanfaatkan juga jaringan Basnas yang luas sehingga nanti ketika ada ada program-program di tempat lain kita bisa mendapatkan manfaat dari hal tersebut. Mungkin itu dari saya, Bapak-Bapak sekalian. Mungkin nanti kita akan buat sesi-sesi khusus sehingga kita dapat lebih detail dan juga lebih fokus terhadap satu perihal bidang pengumpulan. Karena saya yakin Bapak Ibu sekalian, ketika kita menyampaikan tentang UPZ, nanti bagaimana perilaku dan juga penyampaian UPZ secara perbasnas. Nanti kita akan bahas itu. Biasanya Pak Anang ini seharian nih Pak, sama Pak Anang dan juga itu. Ada juga nanti untuk digital. Nah, digital itu ada banyak. Ada website, ada e-commerce, ada crowdfunding dan lain sebagainya. Ini akan kita coba bedah satu persatu. Ada retail, bagaimana cara melakukan channel donasi melalui komunitas, ada yang melakukan perbankan dan segala macam. Ini mudah-mudahan pertemuan ini kita coba sambung lagi Bapak Ibu sekalian. Mungkin ini kita perlu ada diskusi. Nanti kita coba jika memang tidak ada waktu yang pas, nanti kita coba range waktunya lagi Bapak Ibu sekalian. Nanti mudah-mudahan dengan adanya pertemuan ini kita sama-sama saling menguatkan. Basnas saling menguatkan tentang kedaerahan sehingga nanti kita tahu bahwa bahasa daerah itu seperti apa dan bagaimana permasalahannya. Kita coba diskusi sama-sama. Nah, mungkin Basnas Kabupaten saya juga dapat nih diberikan gambaran best practice yang ada di Basnas RI seperti retail, digital, UPZ, CSR dan zakat perusahaan. Mungkin itu dari saya sedikit. Mungkin nanti ada kita coba diskusi sama-sama. Silahkan Bapak Ibu. Kami persilahkan dan mohon maaf jika ada kesalahan. Kami kembalikan kepada Mas Mimin. Baik, terima kasih Mas Adi. Baiklah, para pimpinan dari Basnas Kabupaten Siak, Pak Anang dan Mas Adi, serta selamat datang Pak Aan. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian dari Basnas Kabupaten Siak telah hadir di tengah kita ini Bapak Aan atau Bapak Fitriansah. Beliau ini selaku Direktur Penguatan Pengumpulan Basnas RI. Selamat datang Bapak. Assalamualaikum Mas Limin. Assalamualaikum Bapak Ibu pimpinan Basnas Kabupaten Siak. Salam kenal, saya Aan. Saat ini diamanahkan sebagai Direktur Penguatan Pengumpulan Zakat Nasional. Izin menyimak, dan insya Allah tadi sudah disampaikan Mas Adi cukup komprehensif. Terima kasih Mas Rim. Baik, terima kasih Pak An. Selanjutnya mungkin dapat saya kembalikan kepada para pimpinan di Basnas Kabupaten Siak ya. Mungkin dapat sedikit sharing atau mungkin lebih banyak sharing ya best practice yang telah dilakukan saat ini ya, langkah-langkah yang telah dilakukan dalam pengumpulan sehingga nanti kita bisa sharing. Mungkin ada yang tidak kami ketahui di daerah menjadi acuan kami, tapi kami juga dapat sharing apa yang menjadi acuan kami dapat kembali lagi diterapkan oleh teman-teman di daerah. Mungkin kepada para pimpinan kami persilahkan. Silakan mungkin kepada Pak Tarno atau Pak Ketua. Sudah tadi kami juga kita ini kegiatan yang baru kelihatan.
Ustaz Agus ya. Ustaz Aan. Assalamualaikum Ustaz Aan. Ya Pak. Waalaikumsalam Pak Ketua. Waduh, selamat Pak Ketua. Kami meluruskan sedikit. Jadi target yang 41 juta dan bisa jadi ke 50 miliar ya, target 41 miliar atau bisa jadi 50 miliar itu target dalam waktu 5 tahun. Kode kami. Dan untuk target tahun ini kita kemarin sudah musyawarah itu sesuai dengan kenaikan 15% dari tahun ini, yaitu 23 miliar sampai 25 miliar. Mudah-mudahan itu tercapai 30 miliar. Nah, di samping itu kami alhamdulillah punya kepala daerah, bupati dan wakil bupati yang sangat mendukung tentang zakat. Bahkan beliau juga mantan ketua Basnas dan juga beliau menjadi duta zakat. Sekaligus beliau juga guru besar kami telah zakat. Ini Pak Bupati kami. Nah, jadi sehingga Kabupaten Siak ini alhamdulillah masalah zakat terus meningkat, dan alhamdulillah juga di periode kami yang lalu semua anggota dewan ya, anggota DPRD Kabupaten Siak yang muslim itu sudah bayar zakat semuanya. Amin. Dan juga KPU, Bawaslu, dari Pengadilan Agama, semua lini alhamdulillah sudah bayar zakat, dan juga semua PNS sudah terpotong zakatnya. Jadi celah-celah hanya sedikit sekali. Di samping itu kami juga di Kabupaten Siak ini punya UPZ, ya, punya UPZ lebih kurang sekitar 302 UPZ. Jadi setiap kecamatan punya UPZ dan setiap desa juga kami punya UPZ. Ada juga UPZ Masjid, UPZ Gapotan, bahkan ada UPZ dari koperasi dan juga ada beberapa perusahaan yang sudah kita bentuk UPZ. Bahkan ada tahun kemarin itu Polsek juga bentuk UPZ. Basnas ketika pendistribusian kita balikkan ke mereka semua yang mereka 100% dari kumpulan, dan kita tambah 30% dari kumpulan mereka. Nah, inilah sebagai motivasi dari kontribusi perdagangan untuk meningkatkan pengumpulan. Nah, mungkin dari kawan-kawan komisioner lain ada yang mau sampaikan, silakan. Terima kasih Pak Adi. Beberapa hal tadi disampaikan berkaitan dengan sistem bagaimana pengumpulan agar adanya progres peningkatan. Kalau melihat dari jumlah penduduk di Kabupaten Siak secara umum sekitar 459.311 jiwa. Ini menjadikan catatan kita kalau secara umum pengumpulan yang sekarang mencapai 20,6 miliar dalam kurun waktu 5 tahun, ini juga potensinya baru pada tataran ASN, kemudian juga secara umum pengusaha-pengusaha belum kita lakukan secara keseluruhan. Nah, beberapa hal yang memang menjadi catatan kita untuk bagaimana masyarakat untuk lebih tertarik dengan membayar zakat. Kalau lihat sekarang kesadaran masyarakat memang sudah cukup luar biasa. Bahkan kantor kita di Basnas hampir setiap hari ada orang datang membayarkan zakat. Nah, akan tetapi yang menjadi persoalan kita untuk tingkat BUMN. Kemudian di Kabupaten Siak ini cukup banyak Pak yang BUMN ini mungkin juga belum secara keseluruhan. BUMN dan BUMD barangkali yang ini kalau secara pribadi sudah melakukan pembayaran zakat, tetapi secara kelembaganya ini belum. Ini juga mohon menjadi arahan. Kemudian ada yang namanya pengusaha dalam bentuk kontraktor ya. Kontraktor ini kan dia punya penghasilan ketika dia mendapatkan tender. Upaya-upaya ini yang akan menjadi sasaran kita, bagaimana ini bisa menjadi ladang untuk mereka membayarkan zakat kita. Nah, trik-trik ini yang barangkali ingin kita gali dan berbagi pengalaman, mungkin mohon saran-saran yang harus diberikan kepada kami. Kemudian yang selanjutnya, memang untuk vertikal kita, terutama di lembaga kepolisian, nah ini memang masih agak masih belum secara keseluruhan, mungkin secara pribadi sudah. Nah, kelembagaannya kita belum bisa lakukan. Nah, langkah apa? Apakah
ada semacam koordinasi dengan pihak pusat agar dari pusat ke bawah nanti ada semacam instruksi yang harus dilakukan. Mereka bisa langsung mendapatkan zakat, bisa melalui lembaga. Apakah kita kalau bentuk UPJ saya pikir sangat mudah untuk di lembaga seperti itu, karena kita sudah lakukan seperti di Kemenang itu sudah kita bentuk UPJ tersendiri. Jadi OPD yang membayarkan zakat kita bentuk UPJ sendiri. Dan kita berharap kalau ini akan kita lakukan, kita bentuk UPJ sendiri. Mungkin langkah-langkah ini Pak barangkali yang akan yang perlu ada masukan-masukan atau semacam trik-trik yang harus kita lakukan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak pimpinan sekalian. Pak Aan, Mas Adi, dan Pak Anang. Saya mencatat di sini ada 2 poin utama ya terkait dengan teknik pengumpulan ini. Pertama itu dengan BUMN. Ada BUMN yang di daerah ya, bagaimana korelasinya antara pusat dan daerah dapat bersinergi, dan bagaimana juga cara pengumpulannya karena ada cabang BUMN yang di daerah dan bagaimana bekerjasamanya. Yang kedua adalah instansi vertikal antar negara seperti Polri, TNI yang selama ini kita tahu sudah tersebar di Indonesia, tapi bagaimana teknik pengumpulannya sehingga mungkin ini menjadi langkah-langkah strategis yang bisa diambil oleh teman-teman di Basnas Kabupaten Siak. Sebelum itu mungkin ada tambahan mungkin ya, mungkin dari Pak Anang, Fahmi, sebelum saya serahkan ke Pak An atau Mas Adi. Dari Pak An mungkin ada, dari Pak Anang, mohon maaf. Pak An tadi mendengar suara saya? Ya, Pak An terganggu karena ini suara saya masih terganggu dengan PPK di Bandung. Suaranya terputus-putus. Ya, silakan Pak An. Oh ya, oke. Baik, terima kasih Pak Anang ya. Mungkin saya serahkan ke Pak Aan. Mungkin bisa menjabarkan lebih rinci Pak Aan. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Limin. Saya cek suara apakah clear suaranya karena saya lagi paralel juga rapat dengan. Ya, aman Pak. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan, yang kami hormati guru kita, Ketua Basnas Kabupaten Siak, Kiai Haji Samparis bin Tatan, SPDI. Selamat dan sukses atas amanah barunya Pak Ketua. Yang kami hormati Wakil Ketua 1, Ustadz Syukron Wahib, SPD EPD. Yang kami hormati Waka 2, Bapak Ki Haji Sukijo. Yang kami hormati dan kami muliakan Wakil Ketua 3, Al-Mukarram Ki Haji Muhammad Sowam Anis, dan Wakil Ketua 4, Bapak Ustadz Rojikin SAG. Salam kenal Bapak, dengan saya tadi sudah saya sampaikan, insya Allah kalau kami dengan teman-teman ambil pengumpulan di Basnas Kabupaten Siak, ada Mas Tarno dan teman-teman sudah selalu berkoordinasi, dan saya sudah 2 kali nih ke Siak ya, sebuah kehormatan, tapi belum ke kantor baru nih Pak Ketua. Saya hanya menyimak melalui YouTube, luar biasa. Kami atas nama pribadi dan tentu teman-teman pengumpulan mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pimpinan Basnas Kabupaten Siak, para amilin semuanya dalam rangka menegakkan syiar zakat di bumi Siak ya. Dan alhamdulillah program-program di bumi di Kabupaten Siak ini sering kita jadikan contoh untuk benchmark beberapa kabupaten kota yang selama ini masih kesulitan untuk mendapat dukungan dari pemerintah daerah. Ya, termasuk kemarin kita juga sering minta contoh-contoh ke Mas Sutarno dan teman-teman di bawah bimbingan Pak Kiai, Pak Ustadz, Pak Ketua, untuk kita keluarkan ke daerah. Dan alhamdulillah sudah banyak daerah kabupaten kota yang menggunakan sistem yang digunakan oleh Kabupaten Siak. Jadi kami ucapkan terima kasih karena kalau terkait dengan pengumpulan apa yang sifatnya kabupaten kota dengan Basnas pusat kita nggak bisa apple to apple. Mungkin secara pengumpulan Basnas pusat jauh lebih besar, tapi dalam konteks zakat kabupaten kota, nah ini kami juga belajar juga dari apa yang dilakukan oleh Siak ya.
ada program Gemar Siang. Nah, ini juga kita adopsi. Bahkan dulu kita sampai ikut panen raya ya sama Pak Gubernur. Alhamdulillah, luar biasa. Nah, terima kasih. Ini sebuah kehormatan saya bisa membersamai para pimpinan dan teman-teman Amil di Kabupaten Siak, dan mudah-mudahan terus kita kolaborasikan. Tadi ada 2 hal yang terkait dengan strategi pengumpulan ya. Saya kira untuk ASN sudah clear, di Siak sudah cukup optimal, bahkan UPZ kecamatan, UPZ desa sudah mulai terbentuk, termasuk salah satu yang sering kita kampanyekan adalah zakat pertanian. Indonesia adalah negara dengan sumber daya pertanian yang banyak. Namun kalau ditanya berapa zakat pertanian yang sudah masuk, itu belum banyak datanya. Ya, bahkan di pusat pun sampai hari ini kami masih kesulitan mendata dari jenis zakat pertanian, kecuali yang memang berasal dari kabupaten kota. Nah, Kabupaten Siak termasuk yang berhasil dalam hal ini, meskipun belum optimal, tapi sudah memulai dulu bagaimana para petani itu sudah mulai diajarkan untuk menunaikan zakat, infak, dan sedekahnya melalui UPZ di desa. Itu yang apresiasi yang kita berikan kepada teman-teman Kabupaten Siak, dan sudah seringkali mendapatkan penghargaan. Dan mudah-mudahan bisa diteruskan tradisi baik ini. Insya Allah kami kawal semangatnya, dan saya lihat tidak ada yang mudah ya. Kalau saya lihat ya, semuanya berjuang. Baik pimpinan, amilnya, nggak ada yang diam. Semuanya bergerak sama. Bahkan saya selalu ke Jakarta naik kendaraan darat juga itu dilakukan. Itu demi perjuangan, itu saya kira juga perlu diapresiasi, karena nggak semua Basnas mau melakukan hal seperti itu. Nah, insya Allah itu menjadi teladan, dan kami catat juga beberapa poin yang tadi disampaikan. Untuk zakat BUMN ya, memang betul zakat BUMN sesuai regulasi PP nomor 14 tahun 2014 pasal 51, 52, 53, nanti cek lagi 53, tentang ruang lingkup pengelolaan zakat. BUMN adalah menjadi ruang lingkupnya Basnas pusat. Kementerian, lembaga tinggi negara, TNI, Polri yang ada di pusat itu menjadi kewenangan Basnas pusat, termasuk BUMN. Jadi memang kalau sesuai dikembalikan ke regulasi, memang harusnya dia menjadi UPZ Basnas. Termasuk kemarin Pak Erick Thohir, alhamdulillah sudah memberikan dukungan, meskipun sifatnya masih himbauan. Namun demikian masih belum optimal pengumpulan zakat di BUMN. Hanya beberapa yang sudah menjadi UPZ Basnas. Contoh yang paling dekat mungkin kalau di perbankan itu ada BSI sama BNI. Sementara Bank Mandiri dalam proses, BRI juga masih mengelola sendiri zakatnya, termasuk beberapa BUMN yang lain. PTPN yang mungkin yang ada di wilayahnya Provinsi Riau, saya kira juga itu belum menjadi UPZ. Ya. Dalam konteks regulasi memang itu jadi wilayah kami. Namun dalam konteks penyaluran, itu sangat memungkinkan sekali nantinya dapat dikerjasamakan dengan BAS provinsi atau BAS kabupaten kota. Dan itu sudah dijalankan di beberapa daerah. Memang ada proses yang harus dilalui, yaitu berkirim surat dan bikin proposal untuk diajukan ke UPZ BUMN tersebut, seperti BSI ataupun BNI. Nah, UPZ selain 2 BUMN tersebut masih bisa dioptimalkan. Ya, PTPN belum, apalagi yang di daerah. BRI belum optimal, BRI silakan, itu belum jadi UPZ, masih dalam proses. Saya kira untuk BUMN clear, itu memang jadi areanya pusat untuk pengumpulannya, namun untuk penyalurannya bisa dilakukan oleh daerahnya masing-masing dengan mekanisme bikin proposal bukan ke kami pusat, tapi ke UPZ BSI atau UPZ-nya BNI, tentu dengan rekomendasi dari cabang setempat. Itu yang terkait BUMN. Kemudian untuk yang terkait vertikal, itu sudah clear sekali. Vertikal itu jadi ranahnya Basnas kabupaten kota sesuai dengan tingkatannya. Untuk vertikal, seperti Kementerian Agama, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri misalnya, TNI Polri juga sudah termasuk, itu ada di wilayahnya masing-masing. Silakan dioptimalkan. Memang saat ini kondisi regulasi di kita itu belumlah ideal seperti yang kita harapkan. Maka dipilihlah kita semua di sini, mungkin Bapak Ibu termasuk dipilih menjadi pimpinan Basnas karena dengan keterbatasan regulasi. Supaya mereka yang belum sadar zakat itu memiliki kesadaran untuk berzakat. Nah, ini yang kita juga dorong. Silakan untuk vertikal itu sudah clear sekali. Di Perbasnas juga sudah ada nomor 2 tahun 2016 terkait UPZ.
itu ada di ranahnya Bas Provinsi kabupaten kota, kecuali hanya BUMN. Itu memang karena kenapa BUMN di pusat? Karena penggajian BUMN itu rata-rata ada di kantor pusat, ya, payroll sistemnya di pusat. Sementara kalau instansi vertikal itu memang ada sebagian di pusat, tapi ada yang berdasarkan charter yang dibuat oleh Kanwil ataupun kantor setempat. Insya Allah itu masih dioptimalkan. Demikian mungkin untuk yang terkait zakat di karyawan BUMN ataupun instansi vertikal. Nah, ada satu potensi yang mungkin bisa dioptimalkan selain zakat karyawannya adalah infak karyawan serta CSR dari perusahaan tersebut. CSR itu rata-rata setiap cabang itu memiliki anggaran. Nah, itu bisa dioptimalkan. Beberapa Basnas sudah jalan di daerah, seperti kemarin yang terakhir saya lihat itu di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Dia berhasil mendapatkan amanah infak dari karyawannya, serta menyalurkan CSR-nya dari BSI untuk program-program yang diajukan untuk program pendidikan. Ini contoh. Bahkan rekan-rekan LAS seperti Domain Duafa juga berhasil meyakinkan BSI di cabang, kemarin yang terakhir di Medan, itu juga untuk menyalurkan zakatnya melalui Domain Duafa. Jadi saya kira masih sangat terbuka sekali peluang-peluang zakat perusahaan ataupun CSR disalurkan melalui Bas Kabupaten Kota. Itu yang menjadi peluang. Kemudian yang terakhir, yang sering kita sosialisasikan yaitu zakat pengumpulan retail dan digital. Alhamdulillah dari data yang kami peroleh memang Mas Tarno dan tim ini, teman-teman di SIAK ini sudah mulai banyak membuat kampanye-kampanye. Sudah ada tim markomnya membuat video-video. Wah, itu keren menurut saya, itu udah keren. Nah, itu tinggal dioptimalkan. Kita buat poster-poster diperbanyak, gambar-gambarnya diperbanyak, gambar-gambar aksi ya, bukan seremonial. Kemudian salurannya diperbanyak. Kalau boleh saran, mohon izin Pak Kiai, Pak Ketua, bukalah rekening di bank konvensional. Meskipun itu hanya untuk penampungan ya, karena dana yang berputar di bank konvensional itu masih lebih banyak dibandingkan dengan bank syariah. Inilah tugas kita untuk mensiarkan dakwah zakat ke mereka, bukan hanya pada ekosistem syariah, tapi mereka yang belum syariah, kita ajak mereka bersyariah. Namun demikian, ada kebijakan dari kami, dana yang masuk ke bank konvensional jangan lama-lama diendapkan di situ, langsung dipindah ke bank syariah. Kalaupun nanti ada bagi hasilnya atau bunga, itu masuk dana non halal. Itu kita diperkenankan untuk mengelola dana halal, terbatas pada 3 program ya, jembatan, apalagi jalan ya. Itu insya Allah masih bisa diperkenankan. Termasuk Bapak sekalian juga bisa mendekatkan ke bank-bank konvensional ya, biasanya, atau bank-bank syariah, asuransi-asuransi, dia biasanya ada program penyaluran dana kebajikan, terutama asuransi syariah atau bank konvensional ada dana kebajikan atau surplus underwriting. Itu bisa dioptimalkan teman-teman di Bas Kabupaten Kota. Kemudian untuk yang retail, silakan buka rekening sebanyak-banyaknya, termasuk membuat layanan-layanan zakat, konter-konter zakat ya. Meskipun kalau divaluasi konter zakat itu biayanya besar, ya, tapi jangan lihat dari berapa yang masuk, tapi itu bagian dari dakwah atau promosi. Saya kira itu sedikit tambahan dari saya. Tadi sudah komprehensif disampaikan oleh Mas Adi. Insya Allah kami siap mendampingi Bapak sekalian dalam konteks program-program pengumpulan. Ada saya, Mas Adi, ada Mas Pardi juga ini. Mas Pardi ini bagian digital fundraising. Barangkali nanti Bapak Ibu sekalian ingin belajar digital fundraising bisa dengan Mas Pardi. Atau sebagai tahapan awal, kalau ada gambar bagus, ada foto bagus, program bagus, kirim ke Mas Pardi. Langsung kita naikkan di kitabisa.com. Bapak Ibu sekalian nggak usah modal. Insya Allah akan kita optimalkan dulu melalui Kitabisa. Ada tim kami yang insya Allah mengoptimalkan kampanye seperti lebih efektif lagi. Banyak teman-teman di daerah yang komplain ke saya, Mas, Pak, saya sudah pelatihan digital fundraising ini, sudah iklan, sudah pasang iklan di Facebook, di IG, tapi kok pengumpulannya masih belum optimal. Gimana nih caranya nih? Nah itulah yang pentingnya bahwa digital memang sudah menjadi salah satu platform unggulan kita. Namun kita harus perhatikan ada banyak variabel yang mendukung keberhasilan digital. Bagi teman-teman di daerah yang mungkin belum ada tim khusus digital fundraising, bisa berkonsultasi dengan kami.
Demikian mungkin tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada pertanyaan Pak An, menyambung tadi yang berkaitan dengan CSR BUMN. Kebetulan kalau di Kabupaten Siak ini secara umum mungkin di Kabupaten Siak untuk perkebunan sawit dari BUMN PT PN 5 itu ratusan ribu hektar di Kabupaten Siak. Tapi negara zakat itu mungkin baru masih kecil, itu melalui UPZ yang ada di masing-masing perusahaan yang sudah kita bentuk UPZ-nya. Nah, saya tertarik tadi disampaikan oleh Pak An terkait dengan sistem penyaluran yang dari BUMN melalui pusat ke daerah. Nah, kami sekarang sebenarnya sedang mengejar ke BUMN melalui CSR-nya dalam bentuk ambulan, Pak. Karena memang di Kabupaten Siak kita agak kesulitan untuk mendapatkan ambulan, apalagi dengan menggunakan dana zakat. Itu sama sekali memang tidak dibenarkan. Nah, karena itu saya tertarik, Pak. Kalau memang ada penyaluran itu, mungkin kami bisa mohon petunjuknya, bisa kita kirim surat untuk mendapatkan CSR dalam bentuk mobil ambulan, jadi juga itu, kalau memang bisa membantu, Pak. Karena kalau kita melihat perkebunan di Kabupaten Siak yang dikelola oleh BUMN itu cukup ratusan hektar. Cukup signifikan. Terima kasih, Pak. Mohon penjelasannya. Siap. Terima kasih. Insya Allah, Pak. Nanti Mas Hadi izin bisa kasih materi contoh proposal ambulan yang sudah ada sama suratnya. Sekalian suratnya ya dikasih contohnya untuk dikirimkan. Nanti bisa pengirimnya dari Pak Ketua Kabupaten Siak. Ya nanti ditembuskan ke kami. Nanti kita juga bantu follow up misalnya kalau memang ada kontak di PTPN pusatnya. Itu silakan dibuatkan. Itu mekanisme itu tetap kita jalankan. Proposal ambulan kedua, barangkali tadi barusan saya ikut penyaluran dari BPKH. Ambulan juga untuk Basnas Padang Pariaman. Insya Allah nanti bisa diajukan melalui tim bisa melalui Mas Hadi atau langsung ke Mas Iman. Nah, biasanya itu melihat kuota. BPKH itu kan ada dana dana kebajikan yang memang disalurkan ke daerah-daerah. Termasuk diantaranya adalah Basnas. Termasuk hari ini barusan nanti bisa disimak di YouTube, itu ada ambulan atau mobil operasional yang bisa dioptimalkan di daerah. Tapi memang pengajuannya cukup lama. Biasanya untuk anggaran tahun 2023 masuknya mulai dari sekarang. Nah, itu juga salah satu cara ya, meskipun kita nggak bisa menjanjikan. Kemudian cara berikutnya adalah membuat proposal. Insya Allah nanti disiapkan Mas Hadi kasih contohnya beberapa jenis contoh proposal yang bisa diajukan ke BUMN. Baik, mungkin itu tambahan dari saya, Pak Wakah, izin. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak atas uraian yang sangat detail dan lengkap ya. Semoga dapat memberikan pandangan ya kepada para pimpinan di Basnas Kabupaten Siak. Sebelum itu mungkin ada tambahan lagi dari Mas Hadi, Mas. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mungkin izinkan saya ini tidak menjadi silaturahmi yang terakhir. Insya Allah nanti kita akan buat silaturahmi kecil yang khususnya memang kita akan detailkan. Jadi ini nanti insya Allah bagaimana cara membuat proposal itu yang menarik pada perusahaan. Warnanya, kemudian kata-katanya itu perlu ditata, perlu disesuaikan dengan perusahaan-perusahaan yang akan kita tuju, Bapak Ibu sekalian. Seperti yang BASRI pernah lakukan, jadi kita memang mengcustom satu proposal itu untuk satu perusahaan dan satu program, Bapak Ibu sekalian. Karena memang tentunya ini adalah menjadi sebuah brand image kepada perusahaan ya, sehingga perusahaan itu akan tertarik kepada Basnas. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, saya mohon izin sekali terkait dengan proposal CSR ya. Proposal CSR itu tadi juga ditanyakan juga oleh wilayah Bengkulu, Bapak Ibu sekalian. Jadi ternyata kita tidak hanya bisa mengajukan ambulan saja, kira-kira seperti itu. Ternyata program-program yang memang bisa disupport oleh perusahaan
ini yang khususnya yang disukai perusahaan adalah yang pertama adalah pendidikan, yang kedua adalah bagaimana